Kali ini, Ubul Channel akan menceritakan cerita yang berjudul Perjalanan Waktu ke Era Primordial Menjadi Bayi dan Penguasa. Silahkan menyaksikan. Bab 1 Aktivasi Sistem Gerakan Janin Phoenix Asli. Jauh di dalam kekacauan. Ling Tian merasakan kegelapan tak berujung mengelilinginya, wajahnya tanpa ekspresi. Bukankah aku baru saja begadang membaca novel Hong Wang, dan sekarang aku berinkarnasi? Saudaraku, kumohon jangan biarkan aku bereinkarnasi ke dunia Hong Wang. Ling Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dan tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara elektronik mekanis. Drip. Mendeteksi kebangkitan host. Saat itu, Ling Tian tampak benar-benar terkejut. Apa yang paling dia takuti telah menjadi kenyataan. Dia sebenarnya bereinkarnasi ke dunia Hong Wang. Dan itu terjadi selama era bencana naga Phoenix yang mengerikan. Dibandingkan dengan bencana penyihir setan dan bencana penobatan para dewa yang terjadi kemudian, selama bencana naga Phoenix, Jalan Agung belum tersembunyi dan para pakar agung terus bermunculan tanpa henti. Berpindah ke dunia Hong Wang selama periode ini hanyalah permulaan yang mengerikan bagi Ling Tian. Untungnya, Ling Tian berhasil mengaktifkan sistem tersebut. Seandainya dia tidak memiliki sistem dan bertransmigrasi telanjang ke dunia Hong Wang, Ling Tian lebih baik mencari sepotong tahu dan membenturkan kepalanya ke tahu itu sampai mati. Syukurlah, syukurlah. Setelah akhirnya kembali tenang, Ling Tian melihat ketiga opsi itu lagi. Pilihan pertama, memungkinkannya untuk menggantikan original Phoenix dan mendapatkan harta karun tertinggi bawaan lonceng kekacauan. Pada pandangan pertama, itu terlihat sangat bagus. Namun sebagai penggemar Hong Wang, Ling Tian sangat mengetahui nasib original Phoenix. Terlebih lagi, diberi bel tepat di awal. Kebencian mendalam dari sistem itu sangat jelas. Opsi pertama jelas bukan pilihan. Adapun opsi ketiga kelahiran acak, hadiah pecahan cakram giok penciptaan. Ada banyak sekali ras di dunia Hong Wang, terlalu banyak untuk dihitung. Entah Tuhan akan melahirkan Ling Tian sebagai apa. Jika dasarnya rapuh bahkan memiliki pecahan cakram giok penciptaan pun akan sia-sia. Dia tetap tidak akan bisa menghindari nasib menjadi umpan meriam bencana. Opsi ketiga juga tidak bisa dipilih. Melihatnya sekarang, satu-satunya pilihan yang benar-benar aman adalah pilihan kedua, menjadi janin di dalam rahim original Phoenix. Dia tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk lolos dari malapetaka, dia juga bisa mendapatkan dukungan dari klan Phoenix di tahap awal. Yang paling penting, hadiahnya adalah teratai hijau kekacauan. Dahulu kala, Dewa Agung Pangu yang menciptakan dunia Hong Wang dilahirkan dari teratai hijau kekacauan. Namun demikian, bagaimana cara menghaluskannya masih menjadi masalah besar. Namun, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kondisi pengasuhan yang serupa dengan Dewa Agung Pangu, ini adalah sebuah kesempatan. Memikirkan hal ini, Ling Tian tidak lagi ragu-ragu. Sistem, saya pilih 2. Begitu dia selesai berbicara, roh jati Ling Tian bergetar, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju dunia Hong Wang. Berkas cahaya yang tampaknya tidak mencolok itu dengan mudah merobek menghalang dunia Hong Wang dan menuju ke gunung berapi abadi selatan yang terang. Pada saat ini di dunia Hong Wang, itu terjadi tidak lama setelah Shen Ni jatuh. Klan Naga, Phoenix, dan Qilin masih dalam masa bulan madu untuk mencerna warisan Shen Ni. Meskipun ketiga klan tersebut tak lepas dari sedikit konflik tersebut masih jauh dari mencapai tingkat permusuhan berdarah. Di dalam Hong Wang World, semuanya berkembang pesat. Namun yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa leluhur Mablis Luhut telah mencapai tahap akhir Hunyon Golden Emal. Sebuah konspirasi besar yang mentargetkan ketiga klan bahkan seluruh dunia Hong Wang telah secara diam-diam terjadi. Di Gunung Berapi Abadi Selatan, Phoenix asli bertubuh tinggi dan langsing dengan kecantikan yang tak tertandingi, megah namun memukau. Namun saat original Phoenix kembali ke gua amadinya, dia segera melepaskan rok kasa putih ungunya, menendang sepatunya, memperlihatkan kakinya yang putih dan lembut. Di mata dan alis original Phoenix, terlihat jelas kemarahan yang tak terkendali. Gila, mereka semua gila. Bagaimana jika ibu ini tidak memiliki pendamping Dao? Bagaimana jika ibu ini belum melahirkan seorang pewaris? Raja Phoenix Api itu benar-benar ingin menjadi pendamping Dao dengan ibu ini. Siapa yang memberinya kepercayaan diri? Untungnya, Ling Tian berhasil mengaktifkan sistem tersebut.
Sang ibu sangat marah, terus menyebut dirinya sebagai ibu ini tanpa menunjukkan sedikit pun dignitas sebagai pemimpin klan Phoenix. Pada saat yang sama, suara lembut dan menyenangkan secara perlahan terdengar. "Saudaraku, jangan marah. Selama kamu tidak setuju, mereka tidak akan berani memaksamu." Si pembicara tidak lain adalah Santa dari klan Phoenix, King Luan. Mendengar ini, original Phoenix masih dipenuhi dengan kemarahan tak terkendali, menggertakkan giginya dengan keras. Ini semua salah kedua orang itu, naga leluhur dan kilin pertama. Tidak masalah jika mereka hanya bejat. Mereka melahirkan pewaris dengan dasar yang buruk dan terus-menerus berlari di depan ibu ini untuk pamer. Menjengkelkan, menjengkelkan. Dasar pondang sampah. Setelah mendengar perkataan original Phoenix, King Luan tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa tak berdaya di wajahnya. Para pewaris dari kilin pertama dan naga leluhur itu jelas bukanlah sampah seperti yang diklaim oleh original Phoenix. Mereka semua adalah makhluk dengan dasar yang sangat kuat. Naga surgawi matahari agung yang akan segera lahir di klan naga, dikabarkan memiliki dasar yang dapat mencapai tingkat makhluk bawaan tingkat tinggi. Dan putra mahkota klan Kilin Santa Kilin juga memiliki makhluk bawaan tingkat tinggi, yaitu yayasan. Dasar mereka hanya sedikit lebih rendah dari 3 makhluk bawaan tingkat tertinggi, yaitu Phoenix asli, kilin pertama, dan naga leluhur. Dengan kata lain, baik naga leluhur maupun kilin pertama telah melahirkan pewaris dengan dasar yang kuat. Hanya Phoenix asli saja. Apalagi seorang pewaris, dia bahkan tidak memiliki pendamping Dao. Ini menjadikan seluruh klan Phoenix sangat cemas. Mengenai pendamping Dao dan pewaris Phoenix asli, para penetua klan Phoenix sangat dikatakan mengkhawatirkan diri mereka sendiri hingga jatuh sakit. Seperti kali ini, mereka bahkan berpikir untuk menjadikan Raja Phoenix Api seorang anggota klan yang sama sebagai pendamping Dao dari Phoenix asli. Saudaraku, sebenarnya apa yang mereka katakan itu ada benarnya. King Luan baru saja selesai berbicara ketika dia merasakan tatapan tajam dari original Phoenix. King Luan segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Melihat ini, Phoenix asli jadi semakin marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud King Luan? Namun jika dilihat dari seluruh dunia Hongwang, siapakah yang pantas untuknya? Phoenix asli yang penuh kebanggaan sama sekali tidak akan merendahkan diri untuk menikah dengan orang lain. Bahkan bukan Dalo yang sangat gagah seperti Raja Phoenix Api. Dengan ibu yang melindungi klan Phoenix ini, mengapa kita membutuhkan pewaris? Aku original Phoenix akan sama sekali tidak hamil. Begitu suaranya berhenti, tubuh original Phoenix bergetar dan dia menatap abdomennya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Boom, guntur bergumuruh di 9 langit. Langit dan bumi berubah karur. Sebuah pusaran energi spiritual yang besar tiba-tiba muncul di atas gunung berapi abadi selatan yang terang. Cahaya spiritual 5 warna itu berputar tanpa henti. Dan di dalam gunung berapi abadi selatan, dip, dip, dip. Suara detak jantung yang sangat berirama tumbuh dari lemah menjadi kuat, bergumur di hati semua anggota klan Phoenix. Apa ini? Mengikuti arah suaranya, para anggota klan Phoenix semuanya menatap ke arah kedalaman gunung berapi abadi selatan. Di sana, itulah tepatnya lokasi Gua Amadi pemimpin klan Phoenix original Phoenix berada. Mereka tidak tahu bahwa original Phoenix saat itu tampak benar-benar bingung, bergumam sendiri. Apakah ini ibunya? Apakah ada gerakan janin? Realms di dunia Hongwang dalam buku ini dapat dibagi menjadi manusia fatal, manusia abadi, abadi bumi, abadi surgawi, abadi sejati, abadi emas sejati, abadi emas Tai Ichi, abadi emas persatuan agung, pesaude Santi, Santi Dao. Bab 2. Aku memilih untuk tetap rendah hati sampai aku tak terkalahkan sebelum terlahir. Di dalam rahim original Phoenix, Ling Tian perlahan terbangun, merasakan kehangatan dan kenyamanan dari sekitarnya. Hati Ling Tian tergerak. Seharusnya, dia sudah lahir ke dalam rahim original Phoenix, menjadi janin. Dan tepat pada saat itu, Ling Tian terbangun.
Dia kebetulan mendengar Original Phoenix mengucapkan kata-kata, "Ibu ini mengalami gerakan janin." Jantung Ling Tian berdebar kencang. Sebagai pemimpin klan Phoenix, Original Phoenix seharusnya memiliki kepribadian yang sangat tenang. Mengapa dia terus mengatakan ibu ini begini dan ibu ini begitu? Apakah dia benar-benar mudah marah? Ling Tian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika kepribadian Original Phoenix benar-benar seperti yang dibayangkan Ling Tian, maka segalanya akan sedikit sulit untuk ditangani. Era primordial sangat berbahaya. Ling Tian awalnya berencana untuk tetap berada di dalam rahim Original Phoenix sampai dia mencapai setidaknya tingkat Hunyuan Golden Immortal, atau bahkan tingkat Hunyuan Daloa Golden Immortal sebelum dilahirkan. Namun, jika Original Phoenix cenderung bertindak impulsif, maka tetap berada di dalam rahimnya tampaknya tidak aman. Dan tepat pada saat ini, dalam benak Ling Tian, suara elektronik sistem tiba-tiba terdengar. Ding! Terdeteksi bahwa host telah berubah menjadi janin di dalam rahim Original Phoenix. Silahkan pilih. Opsi 1. Terlahir dalam kurun waktu 10.000 tahun. Hadiah, kultivasi Dewa Emas Persatuan Agung. Opsi 2. Jangan pernah dilahirkan sebelum kesengsaraan besar terjadi. Hadiah, metode penggabungan teratai hijau kekacauan. Catatan, karena keunikan membran janin bawaan, Original Phoenix tidak ada hukum yang dapat melihat ke dalam perutnya. Tetapi sang tuan rumah dapat mengamati dunia luar. Lagi, Ling Tian tidak menyangka akan memicu misi pilihan lagi secepat ini. Dan misi ini datang dengan sangat tepat. Seolah-olah sistem itu telah mendengar pikiran dalamnya. Ling Tian langsung termenung. Secara logis, dengan kepribadian Original Phoenix yang agak impulsif, Ling Tian sama sekali tidak bisa terus bersembunyi di dalam rahim Original Phoenix. Namun di era primordial saat ini, kultivasi Dewa Emas Persatuan Agung saja tidak cukup. Jika naga, Phoenix, dan Kilin benar-benar mulai bertarung, mungkinkah dia, putra sah dari Original Phoenix, bahkan berhasil melarikan diri? Seorang immortal emas Persatuan Agung tidak lebih dari umpan meriam yang sedikit lebih besar untuk kesengsaraan besar. Masih lebih aman untuk tetap bersembunyi di dalam rahim Original Phoenix, seorang Hunyuan Golden Immortal. Lebih-lebih, Ling Tian sama sekali tidak bisa menolak ke metode penggabungan teratai hijau kekacauan. Jika dia bisa menyatu dengan teratai hijau kekacauan, kondisi kelahiran Ling Tian dapat dibandingkan dengan Dewa Agung Pangu. Kesempatan yang sangat bagus. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi. Sistem. Saya memilih opsi kedua. Tepat setelah dia selesai berbicara, serangkaian kesadaran meledak di benak Ling Tian. Teratai hijau kekacauan yang tersembunyi di dalam indera ilahi Ling Tian berubah menjadi platform teratai hijau dan mendarat di bawahnya. Umpulan aura hijau pekat terus muncul dari teratai hijau kekacauan, menyelimuti Ling Tian. Ling Tian langsung masuk ke tingkat meditasi terdalam. Pada saat yang sama, pusaran energi spiritual dalam kehampaan yang hampir menghilang tiba-tiba bergetar. Kemudian ia meluas dengan sangat cepat dan segera berubah menjadi pusaran energi spiritual seluas 100.000 hektar, membentang melintasi kehampaan. Di dalam gunung berapi abadi selatan yang terang, detak jantung yang berbunyi tam-tam-tam juga menjadi lebih kuat dan beresonansi. Namun, Ling Tian tidak mengetahuinya, karena dia, banyak ahli besar dari klan Phoenix sekali lagi berkumpul di Hal Besar Klan Phoenix. Hal Besar Klan Phoenix. Original Phoenix duduk dengan anggun di atas tahta, wajahnya tampak muram. Namun di matanya, dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, kebingungannya, dan sedikit rasa kasih sayang seorang ibu. Di bawah Original Phoenix, mereka adalah anggota konsi dari Dewan Penasihat Klan Phoenix. Para tetua ini pada dasarnya semuanya memiliki tingkat kultivasi Daloa Golden Immortal tahap akhir atau lebih tinggi. Jika mereka berada di luar, mereka semua dapat dianggap sebagai tokoh-tokoh berpengaruh di era primordial. Namun sekarang, para tetua itu semua duduk di tempat mereka masing-masing dengan hormat dan dalam keheningan. Namun pandangan mereka sesekali melirik ke arah perut bagian bawah Original Phoenix. Dari situ, terdengar suara dentuman keras bertubi-tubi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Raja Phoenix Emas yang bertindak sebagai tetua agung klan Phoenix
akhirnya tidak tahan dan berdiri dan berkata dengan hormat. "Panglima tertinggi, suara berdebar di perut Anda itu siapa?" Saat dia berbicara, para tetua lainnya semuanya menatap Original Phoenix. Mata mereka penuh pertanyaan. Di antara mereka, secercah kesedihan memancar di kedalaman mata Raja Phoenix mati. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja ditolak mentah-mentah oleh Original Phoenix. Saat itu, Original Phoenix berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak akan pernah hamil. Namun hanya beberapa hari kemudian, kelibuhan semacam itu muncul di dalam rahim Original Phoenix. Jika memang benar seperti yang diduga semua orang, dan janin benar-benar sedang dikandung di dalam rahim Original Phoenix, bagi Raja Phoenix Api yang sombong itu, ini jelas merupakan penghinaan. Di atas tahta pemimpin, Original Phoenix tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Jadi dia hanya menguatkan diri dan berkata tanpa ekspresi. "Memang, seperti yang kalian duga semua. Beberapa hari yang lalu, saya menggunakan metode rahasia untuk menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh saya, dan berhasil memelihara janin di dalam diri saya." Jadi memang benar begitu. Saat mereka mendengar Original Phoenix mengakuinya secara pribadi, para tetua klan Phoenix yang hadir semua menunjukkan ekspresi terkejut. Momen berikutnya, gelombang kegembiraan yang luar biasa melambung ke langit. Terutama Raja Phoenix Emas yang tidak tahan dan tertawa terbahak-bahak, pemimpin bijaksana. Situasi ketika pemimpin membesarkan keturunan adalah peristiwa membahagiakan bagi klan Phoenix. Kita harus mengumumkannya ke seluruh era primordial untuk menunjukkan kekuatan klan Phoenix kita. Bersikap sesombong ini, mendengar kata-kata Raja Phoenix Emas, Original Phoenix terkejut. Dia ingin menolak, tetapi dia tidak mampu menyatakannya. Setelah merasakan selama beberapa hari terakhir, Original Phoenix jelas merasakan ikatan darah antara dirinya dengan janin ini. Meskipun penampakan janin di dalam rahimnya agak misterius, itu adalah darah dagingnya sendiri, tanpa sedikit pun keraguan. Dan baru beberapa hari berlalu, Original Phoenix sudah memiliki perasaan terhadap janin di dalam kandungannya. Perasaan ini sangat aneh bagi Original Phoenix yang terbiasa bersikap ceroboh dan lugas-lugas saja. "Elder Phoenix Emas, kalau begitu saya harus meminta bantuan Anda untuk menanganinya." Setelah terdiam sejenak, Original Phoenix menatap para tetua klan Phoenix yang lain dan berkata dengan tenang, "Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Jika tidak, kalian semua dapat mengundurkan diri." Tepat saat Original Phoenix selesai berbicara, Raja Phoenix Api yang sudah lama tidak tahan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, "Panglima tertinggi, mengapa Anda lebih memilih menyerap energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh Anda daripada menjadi sahabat dakwah dengan saya?" Begitu kata-kata Raja Phoenix Api terucap, suasana meriah di halam tiba-tiba membeku. Mata indah Original Phoenix menyimpit dan berkata dengan dingin, "Raja Phoenix Api, apakah saya, Phoenix asli, perlu diajari cara melakukan sesuatu?" Saat dia berbicara, keagungan Phoenix asli ditampilkan sepenuhnya. Ekspresi Raja Phoenix Api menegang dan secercah keinginan untuk mundur melintas di hatinya. Namun ketika dia melihat wajah Original Phoenix yang mempesona, amarah di hati Raja Phoenix Api tiba-tiba meledak. "Phoenix asli, kami menghormati Anda sebagai pemimpin. Tetapi demi kepentingan pribadi Anda sendiri, di mana Anda menempatkan klan Phoenix? Izinkan saya bertanya, apa dasar dari janin yang Anda ciptakan dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi? Bisakah ini dibandingkan dengan Saint Kilin dan naga surya terang bahaya? Bagaimana jika dasarnya kurang baik? Bukankah klan Phoenix akan ditertawakan oleh semua makhluk di era primordial?" Raungan marah Raja Phoenix Api menggema di langit dan bumi. Namun, yang menjawabnya adalah tongkat merah menyala yang dikelilingi oleh api sedinar bawah. "Tongkat Phoenix, Phoenix asli, berani saja Anda." Mata Raja Phoenix Api hampir meledak dipenuhi rasa takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Original Phoenix akan menyerangnya secara langsung. Boom! Terdengar raungan yang dahsyat. Raja Phoenix Api langsung terlempar jauh oleh tongkat itu. Api sedinar bawah yang menakutkan membakar Raja Phoenix Api, yang mahir dalam hukum api, membuatnya berteriak berulang kali, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Original Phoenix perlahan menyimpan tongkat Phoenix. Suaranya dingin menggema di langit. "Putra dari saya, Phoenix asli. Siapa yang berani mengkritik?